Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di malam hari ini di ibadah Pelkat. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini. Kita merenungkan firman Allah lewat bacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama. Sebelum kita menyaksikan tayangan video ini dari kitab Hosea 14 ayat 5 hingga 8 dengan tema renungan kita yaitu pemulihan setelah pertobatan. Pemulihan setelah pertobatan. Saudaraku, saya sangat yakin seperti yang saya katakan di renungan pagi tadi, bahwa tidak ada di antara kita yang tidak pernah tidak berbuat dosa, atau tidak pernah kita tidak berbuat kesalahan. Jelasnya setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, ya. Dan di dalam kenyataan itu, saudaraku, saya juga sangat yakin pernah kita mengalami yang namanya dimaafkan, ya. Kalau dalam konteks Tuhan diampuni, kalau dalam konteks sesama manusia dimaafkan, ya. Nah, kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu yang bersalah, lalu karena dia memohon maaf lalu dimaafkan, maka suasana hati yang ada pada orang tersebut, saya sangat yakin gembira banget, senang sekali. Kenapa? Karena dia sudah terhindar dari hukuman, karena dia sudah dimaafkan, ya, atau Tuhan sudah mengampuni dia, sehingga dia tidak lagi berjalan dengan beban di pundak, dengan rasa bersalah yang mendalam. Tidak, karena semua itu sudah dilepaskan dari dirinya, ya. Ibarat seorang terdakwa lalu dihukum, lalu dibebaskan. Saya pikir itu ruang yang baginya sesuatu yang sangat menyenangkan, sangat menggembirakan, karena dia bisa kembali berhubungan baik dengan orang tersebut, karena sudah tidak ada sekat lagi, karena permohonan maafnya telah dikabulkan. Nah, bisa kita bayangkan, saudaraku, kalau seorang anak begitu gembiranya ketika dimaafkan oleh ayah atau ibunya, ya, maka tentu ketika kita bawain dalam konteks iman, kita harus berani katakan suasana yang akan kita alami lebih indah, lebih berbahagia ketika yang mengampuni kita itu adalah Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Ya. Sebab kalau ayah dan ibu kita memaafkan kita, ya, tidak berarti kemudian kita akan mendapatkan sesuatu yang sempurna di dalamnya. Karena apa? Karena konteksnya masih dunia. Kita tetap berada di konteks yang fana. Kita tetap akan berhadapan dengan begitu banyak tantangan yang mungkin bisa membuat kita lagi berdosa atau bersalah. Tapi ketika Tuhan yang ampuni kita, lalu kita dibawa ke dalam kehidupan yang kekal, yaitu surga, maka di sana tidak akan ada lagi kesalahan. Tidak ada orang yang di sorga lalu pikirannya jahat, perbuatannya jahat, tutur katanya jahat. Tidak. Karena orang yang ditempatkan oleh Allah di sorga adalah orang yang hanya ada dalam sukacita, ya. Hanya ada dalam kegembiraan yang tidak pernah berhenti. Betul-betul syukur dan syukur yang mewarnai seluruh dinamika hidup dari waktu ke waktu, bahkan selama-lamanya, ya.
Jadi kalau saya boleh bilang, saudaraku, bergembiralah ketika kita memperoleh ampun, memperoleh maaf dari sama kita, bergembiralah. Tetapi jangan kita lupa bagaimana kita juga mencari ampun dari Allah, mencari pengampunan dari Allah. Ya, jangan sampai karena kita sudah dimaafkan oleh sama kita sehingga kita tidak lagi perlu berhubungan dengan Allah. Tidak. Jangan sampai kita berpikir karena kita hidup di dunia ini hanya saya dengan dia yang saling membutuhkan, lalu kemudian perhatian kita hanya di situ terus, kita tidak pernah lagi kepada Allah. Tidak sedikit orang kemudian, saudaraku, ketika dia merasa berhutang jasa atau berhutang budi kepada seseorang yang sudah menolongnya atau yang sudah memaafkan dia, maka disitulah kiblat hidupnya. Di situ terus tempat di mana dia membawa harapan dan keinginannya, sehingga Allah dia lupakan. Hati-hati, saudaraku, karena ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan, karena Tuhan selalu mau yang dinomorsatukan. Ya. Jadi bagaimana kita membangun kehidupan kita untuk betul-betul selalu mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Ya. Saya bisa katakan, kendati pun orang tidak memaafkan kita, tapi Tuhan mengampuni kita, maka itu adalah berkat yang luar biasa bagi kita. Bukan berarti kita tidak perlu minta maaf kepada seseorang yang kita sakiti. Lakukan itu, saudaraku. Tapi ketika orang itu tidak memaafkan kita, kita tidak bisa memaksa dia. Tapi yang penting Tuhan sudah lihat bagaimana kita meminta maaf kepada orang tersebut, maka Tuhan yang akan memberikan pengampunan kepada kita. Dengan cara Tuhan, biarkan Tuhan akan mengendalikan orang yang tidak bisa memberikan maaf kepada kita. Jadi maksudnya ada kekuatan Tuhan itu bisa menjangkau hal yang tidak kita dapatkan di dunia ini, saudaraku. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melalui kekuatanmu. Jadi biarkan Tuhan yang kemudian berproses dalamnya. Yang penting kita sudah dengan sungguh-sungguh datang memohon ampun, memohon maaf kepada seseorang yang sudah kita lakukan kesalahan kepadanya. Jadi kalau pada waktu itu kita belum mendapatkan maaf, tapi karena kita berserah kepada Allah, maka pengampunan terjadi atas kita. Dan saya percaya kalau kita sudah mengalami pengampunan dari Tuhan atas pertobatan kita, kita tidak akan melihat orang yang tidak memaafkan kita itu sebagai musuh. Kita tidak akan jengkel dengan dia, kita tidak akan marah, kita tidak akan dendam dengan dia. Ya. Tapi kita akan terus berbuat baik dengan orang tersebut. Ya. Saya katakan ini karena seringkali, ya udah kalau nggak memaafkan saya mau pikirin gitu loh. Nggak akan ada kata-kata itu kalau kita sudah membangun hubungan dengan Allah dan Allah sudah mengampuni dosa kita. Ya. Karena kita tahu, ya, apapun yang Allah berikan kepada kita itu baik. Tidak ada yang salah yang datang dari Tuhan. Maka tentunya kita tidak akan digiring untuk menjadi orang-orang yang pemarah, orang-orang yang sinis, sentimen, orang-orang yang picik dan licik. Tidak. Betul-betul kita menjadi orang-orang yang selalu bersedia memahami kelebihan dan kekurangan orang lain, karena kita sudah dipimpin oleh Allah, dituntun oleh Allah. Tidak pernah kita diarahkan untuk berpikir negatif terhadap seseorang. Kita terus menjadi orang yang positive thinking di dalam memahami kehidupan di dunia ini. Jadi mari saudaraku, ya, dengan melihat sorotan tema khotbah kita, pemulihan setelah pertobatan, itu sesuatu yang sangat amat mengembirakan, ya, karena disitulah kita akan mengalami kasih Allah yang sempurna, ya. Dan itu yang terjadi kepada Israel ketika pengampunan terjadi atas mereka, mereka boleh tiba di tanah perjanjian.
Dan akhirnya mereka boleh menikmati kehidupan yang lebih indah dibanding ketika mereka menjadi bangsa yang bebal selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Jadi mari saudaraku, di situasi yang sulit saat ini, bergaul akrab dengan Tuhan. Pasti pengampunan terjadi atas kita, dan dengan demikian berkat Tuhan pun akan tercurah atas kita. Semua akan dipulihkan, semua akan diberikan kemenangan, karena dalam Kristus ada kehidupan yang kekal. Selamat untuk itu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.